Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Hanifah dan dua rekan saya Muhammad Aksa Syaputra dan Regina Cahyani. Kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar teori analytical psychotherapy dari Carl Gustav Jung. Yang pertama yaitu tingkat konsep dasar teori analytical psikoterapi Jung. Pada poin A, kesadaran, di sini menjelaskan kepribadian seseorang. Jung juga mengidentifikasi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada kesadaran. Jung melihat ego sebagai pusat dari kesadaran, tetapi bukan merupakan inti atau core dari kesadaran tersebut. Ego bukan keseluruhan dari kepribadian dan harus dipenuhi dengan diri atau self. Pada orang yang sehat secara psikologis, ego merupakan aspek kedua dari ketidaksadaran diri. Yang kedua ada ketidaksadaran personal. Dapat dipersepsikan secara sublimal pada seseorang. Ketidaksadaran tersebut mengandung ingatan dan impuls masa silam, kejadian yang terlupakan, serta berbagai pengalaman yang disimpan dalam alam bawah sadar. Yang ketiga ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif tidak diam begitu saja tanpa berkembang, melainkan aktif dan mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Ketidaksadaran kolektif juga bertanggung jawab terhadap kepercayaan terhadap agama, mitos, ataupun legenda. Pada poin B, arketip. 1. Persona, yang berarti topeng dalam bahasa Latin adalah cara individu menampilkan diri di depan umumnya. Yang kedua, bayangan. Bayangan adalah arketip dari kegelapan dan depresi yang menampilkan kualitas-kualitas yang kita tidak akui keberadaannya, serta berusaha disembunyikan dari diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, anima dan animus. Secara psikologis, anima dan animus bersifat biseksual dan memiliki sisi maskulin dan feminin. Untuk pria, anima merupakan bagian feminin dari jiwa laki-laki seperti perasaan emosi. Sedangkan pada perempuan, yaitu adanya maskulin pada diri setiap wanita. Yang keempat, Great Mother and Wise Old Maid. Keduanya merupakan arketip yang ditemukan oleh animus dan juga animus. Sedangkan Wise Old Man merupakan sebuah arketip dari keberartian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Yang kelima ada pahlawan. Dipresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat yang memerangi kejahatan. Yang keenam, terakhir ada diri, yaitu setiap orang memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju perubahan, kesempurnaan, kelengkapan yang diwarisi. Hal ini disebut dengan diri. B. Unsur-unsur terapi. Yang pertama, pengakuan atau confession, yaitu menghilangkan emosi sebagai langkah efektif untuk mengungkap rahasia klien. Yang kedua, pencerahan atau eludikasi, yaitu penafsiran, penjelasan, dan menerangkan masalah. Yang ketiga, pendidikan atau education, yaitu berfokus pada kebutuhan sosial individu. Dan yang keempat, perubahan atau transformasi, yaitu memberi jalan bagi klien untuk mencapai realisasi dirinya. C. Munculnya masalah atau gangguan. Yang pertama, pada masa kanak-kanak. Jung mengungkapkan bahwa energi fisik pada anak-anak merupakan insting bawaan seperti makan, tidur, dan aktivitas lainnya. Orang tua berkewajiban mengarahkan energi tersebut sehingga anak-anak menjadi disiplin. Yang kedua, masa remaja. Pada masa remaja, individu dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Periode aktivitas meningkat, mencapai kematangan seksual, menumbuhkan kesadaran, serta pengenalan bahwa di dunia terdapat masalah. Yang ketiga, masa pertengahan. Pada masa perkembangan ini, manusia telah mapan dalam karir, keluarga, serta keterlibatan dalam komunitas. Permasalahan yang muncul pada diri individu adalah menyadari perasaan tidak berharga serta kerugian dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, masa tua.
Jung mengungkapkan bahwa pada fase ini, individu akan mengalami penurunan kesadaran. Individu menilai kembali pengalaman yang ada dalam kehidupan dan memberi arti kepada pengalaman tersebut. Jung menganggap kematian sebagai tujuan dari kehidupan. Apabila seseorang takut terhadap kematian, maka dapat dipastikan mereka mengalami ketakutan pada fase sebelumnya. D. Tujuan terapi. Yang pertama, pada anak-anak, bertujuan untuk membantu mereka dalam masalah yang mengganggu dalam perkembangan normal. Yang kedua, pada remaja dan awal dewasa, akan lebih berfokus pada identifikasi dan memahami mengenai diri sendiri pada satu orang. Yang ketiga, pada dewasa, tujuannya bisa bergeser dari pragmatis mengenai mencari nafkah dan seorang yang bertanggung jawab atas keluarga menjadi tidak materialis dan menambah aspek spiritual dalam hidupnya. Yang keempat, pada usia 70 ke atas, tujuannya menjadi mengarahkan seseorang melihat hidup seperti sebuah proses dan mengembangkan ketenangan dalam dirinya. Oke, peran terapis. Yang pertama, tes asosiasi kata. Bertujuan untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Yang kedua, analisis mimpi. Bertujuan untuk membuka elemen dari ketidaksadaran personal dan kolektif. Yang ketiga, imajinasi aktif. Untuk membantu proses munculnya konten baru dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Yang keempat, teknik lainnya. Atau variasi dari teknik yang kreatif. Bertujuan untuk membantu proses ketidaksadaran untuk masuk menuju kesadaran. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.